Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami berterima kasih kalau Ibu Suryani ada di tengah-tengah kami yang akan mengajarkan kami firman Tuhan. Dan kami percaya semua materi yang telah dipersiapkan itu akan kami dapat terima dan mampukan kami untuk menerimanya agar kami dapat menyerap pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya di dalam jam ke depan Engkau menyertai kami ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhir, seluruh tim yang bergerak di dalam acara ini Tuhan bekerja juga sehingga pada acara hari ini boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga untuk hostnya Ibu Ana, Tuhan berkati dia secara spesial. Berkat-Mu melimpah atas Ibu Suryani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut pengajaran firman ini. Amin. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital, Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Kursus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom, Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan sehingga kami dapat mengerti apa yang kami dengar. Pakai hamba urapi supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu.
Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini adalah budaya kerajaan. Ya, budaya kerajaan. Mari kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Wahyu 1 ayat 5 dan 6 demikian bunyinya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, ini bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, sebelum lanjut, mari kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan budaya. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki akal. Artinya akal budi secara umum. Budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang, yang diturunkan dari generasi ke generasi dari orang yang sebelum mereka. Nah, topik kita pada hari ini yaitu membahas adalah kebudayaan atau budaya kerajaan. Nah, dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6 yang kita baca tadi, Tuhan telah mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa oleh darahnya dan membuat kita menjadi suatu kerajaan. Sekali lagi bahwa Yesus telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya dan membuat kita menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Wah, luar biasa ya. Kita lihat di sini, ini ada tulisannya ya. Jadi, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia mengasihi kita yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi dalam ayat ini ya, dari Wahyu 1 ayat 5 dan 6, kita menjadi suatu kerajaan. Jadi kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Dalam bahasa Inggris, and He has made us kings and priests to our God. Dalam bentuk present tense, Ia di sini Dia telah menjadikan kita raja-raja dan imam-imam Allah. Sebagai raja-raja, kita mewakili kerajaan di bumi. We are the representative of His kingdom. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi sekali lagi kita ini merupakan satu kerajaan. Semua orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita merupakan satu kerajaan dan imam-imam. Dan ini artinya bahwa kita ini adalah perwakilan dari kerajaan Allah di bumi ini. Jadi mandat atau amanat untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi telah diberikan Allah kepada manusia sejak semula. Kita baca itu dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Ya, Kejadian 1 ayat 28, kita lihat. Ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan di sini beranak cucu, be fruitful, be multiply, berlipat gandaan, penuhi bumi, fill the earth.
yaitu adalah merupakan pengaruh global. Berkuasalah, take dominion, otoritas kerajaan. Jadi di sini kita melihat baik laki-laki mau perempuan, di sini dikatakan bahwa perintah untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan binatang-binatang yang merayap di bumi ini, itu diberikan kepada Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Itu artinya kita diberi otoritas kerajaan untuk menaklukkan bumi, untuk berkuasa di bumi, to take dominion, dengan otoritas kerajaan. Jadi Allah mendirikan jemaatnya, eklesia, dan mendirikan otoritas kekuasaannya pada gerejanya untuk menaklukkan dan memerintah bumi. Gereja itu adalah orang-orang percaya, saudara dan saya. Jadi Allah menghendaki atau Elohim menghendaki mendirikan kerajaannya di bumi. Dia ingin supaya kerajaannya didirikan di bumi ini. Pernahkah Anda menyadari betapa besarnya pengaruh kejatuhan malaikat dan manusia bagi alam semesta? Dan berapa besar persoalan yang ditimbulkan hal itu bagi Allah. Jadi Allah ingin menaklukkan bumi ini. Allah ingin supaya makhluk ciptaannya ini menerima otoritas. Jadi Allah mau supaya manusia itu bisa menaklukkan bumi, mengelola bumi, memerintah bumi dengan otoritas yang mereka terima dari Allah. Atau kekuasaan yang mereka terima dari Allah. Tetapi Adam dan Hawa menolaknya dengan jatuh ke dalam dosa. Dengan mendengar suara daripada iblis. Sehingga Allah tidak dapat mendirikan kerajaannya di atas makhluk ciptaannya. Namun, saudara, Allah tetap pada kehendaknya yang semula. Dia tidak dapat menarik kembali otoritasnya, kekuasaannya. Dia dapat menarik penyertaan akan tetapi tidak dapat menarik otoritasnya. Sekali lagi, dia tidak dapat menarik otoritasnya. Dan bumi seakan dikuasai oleh si jahat. Akan tetapi kita melihat di sini Tuhan tetap pada rancangannya yang semula. Karena di mana ada otoritas Tuhan, di situ dia mendapat tempat utama. Allah mendirikan kerajaannya di bumi. Jadi kita lihat Allah membuat bangsa-bangsa menjadi kerajaannya melalui gereja. Melalui gerejanya. Jadi Allah terlebih dahulu mendirikan kerajaannya di atas diri Tuhan Yesus. Barulah setelah itu kerajaannya didirikan di dalam gereja. Dan setelah didirikan dalam gereja, barulah kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah. Kita baca di dalam Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-18 dari Matius 16. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan kerajaanku. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, perhatikan di sini di dalam ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, engkau Petrus, di atas batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Jadi di atas batu karang yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Di mana Petrus, ini nubuatan Tuhan Yesus kepada Petrus, bagaimana nanti Petrus akan membangun jemaatnya. Yang adalah kerajaan Tuhan itu sendiri. Membangun jemaatnya.
Nah, ini digenapi ketika hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu adalah gereja yang mula-mula. Dan ketika jemaat itu berdiri, alam maut tidak dapat menguasainya. Wow, luar biasa. Alam maut tidak dapat menguasainya. Dan kemudian kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi gereja diberi otoritas kerajaan. Sekali lagi, gereja diberi otoritas kerajaan. Dan siapakah gereja itu? Saudara dan saya. Jadi kunci-kunci kerajaan artinya gereja diberikan kuasa untuk membuka dan menutup, mengikat dan melepaskan. Artinya gereja menjadi jawaban bagi dunia dimanapun mereka berada. Gereja adalah duta kerajaan yang diberikan wewenang kerajaan. Jadi kita harus tahu bahwa saudara dan saya ini adalah kerajaan. Menjadi suatu kerajaan, imam-imam, imamat yang rajani, kata Petrus. Itu artinya bahwa kita ini dibutuhkan oleh dunia untuk memerintah dunia ini, untuk menaklukkan dunia ini bagi Kristus. Dan kita ini adalah duta kerajaannya yang diberikan wewenang kerajaan. Jadi kunci-kunci ini adalah otoritas untuk melarang dan mengizinkan dalam doa. Kita dapat melarang, mengikat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita dapat mengizinkan, melepaskan kehendak Tuhan untuk memanifestasi terjadinya di bumi seperti di surga. Lewat apa? Lewat doa kita, lewat berita, kabar baik yang kita berikan. Jadi saudara, inilah otoritas. Sekali lagi, untuk melarang dan mengizinkan dalam doa, kita dapat melarang, mengikat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan juga mengizinkan, melepaskan kehendak Tuhan, boleh dinyatakan, boleh dimanifestasikan, terjadi di bumi seperti di surga. Itu artinya bahwa Tuhan memakai anak-anak Tuhan, gereja, untuk menjadi agen perubahan. Agen perubahan bagi lingkungan mereka. Kalau ada satu gereja, gereja itu megah luar biasa, tetapi kiri kanannya kumuh, kiri kanannya miskin. Itu tanda tanya, apakah gereja itu keluar? Apakah gereja itu menjangkau lingkungannya? Karena kita tahu bahwa yang Tuhan mau, di mana ada gereja, di situ ada perubahan. Kalau ada gereja di sana, tapi sampah menumpuk di mana-mana, kelihatannya kusam. Orang-orang di sana tidak ada perubahan. Orang di sana minum, kemudian mabuk, narkoba, dan sebagainya. Tapi gereja megah sekali. Itu berarti gereja tidak keluar. Jadi gereja tidak memerankan perannya sebagai duta kerajaan. Tidak berdampak bagi lingkungan. Jadi kunci kerajaan ini otoritas supaya kita berdampak di lingkungan di mana kita berada. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi menurut Miles Munro mengatakan, Allah telah memberikan mandat kepada mereka untuk memerintah sebagai raja. To rule as a king. Yaitu bertanggung jawab untuk mendominate atau memerintah. To rule a land di mana mereka berada. Sekali lagi, Allah memberikan mandat kepada mereka untuk memerintah sebagai raja. To rule as a king. Bertanggung jawab untuk mendominate atau memerintah. To rule a land di mana kita berada. As a king, you have to rule your world.
Sebagai raja, kita ini adalah raja-raja kecil yang Tuhan berikan. Ingat, tadi dikatakan kita ini adalah suatu kerajaan imam-imam. Jadi dunia saudara dan saya, to rule your world, untuk memerintah duniamu. Apa itu duniamu? Duniamu itu adalah di mana engkau berada. Di kota, di desa, di bangsa, tempat lingkungan di mana saudara tinggal, dan juga di kantor di mana saudara berada. Inilah tempat di mana Tuhan telah mempercayakan dan menyerahkan kepada saudara dan saya untuk dikuasai. Dan di mana gereja mulai masuk dalam setiap lapisan masyarakat. Ada gereja di sana, ada anak-anak Tuhan di marketplace. Ada anak-anak Tuhan di pemerintahan. Ada anak-anak Tuhan yang bekerja di dunia pendidikan, di entertainment, kemudian di olahraga, kesehatan. Ada anak-anak Tuhan di sana. Nah, Tuhan mau kita rule as a king. Artinya memberi dampak, memberi pengaruh. Di mana saudara menjadi teladan, di mana orang-orang akan datang kepada saudara. Itu maksudnya. Nah, bagaimana kita menguasainya? Bagaimana kita bisa memerintah tempat itu? Dengan menghadirkan atmosfer sorga. Dengan menghadirkan atmosfer sorga, supaya dimanapun kita berada, ada atmosfer sorga di sana. Apa atmosfer sorga? Ada damai, sukacita, dan kebenaran. Di dalam Roma pasal, kita coba lihat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, soal kebenaran, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Jadi kita melihat bukan masalah makan dan minum kerajaan Allah itu, tapi soal apa? Soal kebenaran. Menghadirkan atmosfer sorga di lingkungan di mana kita berada, di kota kita, di tempat pekerjaan kita, di bangsa kita, itu artinya menghadirkan kebenaran, menjadi pelaku kebenaran. Kemudian ada damai, sejahtera, sukacita di atasnya. Dan kemudian itu yang Tuhan kehendaki. Itu terjadi di mana kita berada. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menaklukkannya? Menghancurkan ketidakaturan, ketidaktaatan, kekacauan akibat dosa, hingga terjadi transformasi. Mari kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat 27. Demikian bunyinya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu karena kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Perhatikan. Usahakan kesejahteraan kota. Jadi kita ini mengusahakan. Kita nggak tinggal diam. Lakukan sesuatu untuk kota. Lakukan sesuatu untuk lingkungan. Di mana kita berada. Seringkali kita nggak peduli dengan lingkungan kita. Orang kiri kanan kita nggak kenal. Ada satu contoh. Pas naik pesawat. Kemudian kenalan dengan orang di sebelahnya. Wah, ibu dari mana? Kok Jakartanya tinggal di mana? Contohnya ya. Oh, saya di Jalan Cempaka. Di Bintaro Jalan Cempaka. Oh, ibu Jalan Cempaka. Oh, sama dong. Saya juga di Bintaro Jalan Cempaka. Oh, ibu nomor berapa rumahnya? Saya nomor 10. Loh, saya nomor 11. Nah, itu contohnya begitu. Jadi saudara,
tetanggaan sebelahan nggak kenal. Hidup sendiri, hidup terkungkung. Pergi pagi, pulang malam, nggak pernah menyapa, nggak tahu apa-apa. Dengan lingkungan, tidak peduli. Ada orang bilang gini, Bu, orang Kristen itu sombong ya. Sombong kenapa? Saya bilang gitu. Iya, kalau hari 17-an, nggak mau mereka tuh ikut bertanding. Mereka pas hari 17-an mereka bikin retreat di puncak. Nggak pernah membaur dengan kita tetangga-tetangga. Paling mereka kasih sumbangan aja. Nah, saudara, kita melihat di sini dan Tuhan mau supaya bagaimana cara kita mengusahakan kesejahteraan. Kita dekat dengan lingkungan. Kita ramah dengan lingkungan. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukan hanya itu, kita melayani lingkungan. Melayani orang di sekitar. Peka dengan kebutuhan yang ada di sekitar. Itu mengusahakan kesejahteraan dan berdoa kepada Tuhan. Karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu. Usaha mengambil tanggung jawab dalam mensejahterakan kota. Menjadi pelaku perubahan. Menjadi pengaruh di kota, di kantor. Baik secara spiritual maupun secara jasmani. Berdoa buat kota bersafaat dan berdoa dalam doa peperangan rohani melawan penguasa udara di daerah tersebut agar damai sejahtera Tuhan turun atasnya. Kita melihat dari 2 Korintus 5 ayat 18 dan 20. Kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 20. Demikian bunyinya. Dan semua ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Kristus. Jadi kita melihat di sini, kita menjadi agen perubahan. Kita menjadi agen perdamaian. Itu artinya kita dibutuhkan oleh lingkungan kita. Untuk membawa damai. Dan juga bukan hanya untuk membawa damai, tetapi kita juga membawa orang itu datang kepada Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi mengapa Tuhan menjadikan kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan. Kata bangsa dalam bahasa Yunaninya itu adalah etnos, yang artinya ras atau suku, atau orang. Kita adalah orang yang memiliki habit yang sama, dan budaya yang sama. Sebagai raja dan imam, kita memiliki budaya kerajaan yang sama. Kita memiliki attitude dan sikap serta nilai-nilai tujuan kita untuk menerapkan kerajaan atau karakter kerajaan yang sama. Untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan yang sama di tempat di mana kita berada. Jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jelas. Jadi budaya menerap dengan cara apa perbuatan yang baik? Dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan tadi. Dengan memiliki sikap atau attitude kerajaan. Nanti minggu depan kita akan belajar gaya hidup kerajaan, ya, gaya hidup kerajaan. Nah, kita melihat di sini saudara bahwa ketika kita telah berdamai dengan Allah, maka kita ada dalam persekutuan dalam orang-orang percaya. Kita disebut anak-anak kerajaan. Kita bukan hanya disebut anak-anak kerajaan, tetapi kita ini adalah warga kerajaan. Maka kita akan mengikuti cara pikir dan cara hidup budaya kerajaan. Jadi karena kita ini adalah anak-anak kerajaan, warga kerajaan, maka kita akan mengikuti cara pikir atau cara hidup dan budaya kerajaan. Maka kita mampu menciptakan budaya kerajaan di lingkungan kita. Budaya kerajaan ini dapat terjadi jika kita memerankan peran kita sebagai raja dan imam kerajaan. Mulailah berpikir dan hidup dari perspektif kerajaan. Kita dapat membangun budaya kerajaan di setiap komunitas kita untuk memperluas kerajaannya dengan menjadi garam dan terang. Nah, ada beberapa kita bagaimana kita menerapkan budaya kerajaan. Yang pertama itu adalah memberi penghargaan, hormat, dan respek pada sang raja. Memberi penghargaan, hormat, dan respek kepada sang raja kita. Kita mengagungkan, menghormati sang raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kepala daripada kerajaan itu. Dialah raja di atas segala raja. Saudara, bagaimana Tuhan mempercayakan otoritas itu sejauh mana kita tunduk kepada otoritas Tuhan sebagai raja. Sejauh itu juga dia memberikan otoritas kepada kita. Kita melihat 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang jerih payah, berkhotbah, dan mengajar. Nah, kita melihat di sini ini memberi penghargaan hormat. Ketika kita menghormati Tuhan, kita juga menghormati orang-orang yang ada di atas kita. Harus ada penundukan diri. Sejauh mana kita tunduk kepada Tuhan, sejauh itu otoritas Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian kita bukan hanya tunduk kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang di atas kita. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang jerih payah, berkhotbah, dan mengajar. Jika kita menghormati seorang, kita sedang mengekspresikan nilai-nilai kerajaan. Kita memberi hormat lewat perkataan, juga lewat perbuatan. Ya, jadi ini adalah budaya kerajaan. Menghormati Tuhan, juga menghormati orang di atas kita. Kemudian kita melihat di dalam Matius 10 ayat 41 dan 42. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Ya, Matius 10 ayat 41. Ya, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi.
Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima orang benar, upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Nah, ini adalah budaya penghargaan, hormat, dan respek. Sekecil apapun yang kita berikan kepada seseorang dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan kehilangan upah. Jadi kita lihat bagaimana Elisa, hamba Elia, yang benar-benar setia, dan dia mendapat double portion. Nah, bagaimana dengan budaknya Elisa, budak Elisa? Karena dia tidak taat dan akhirnya dia tidak menjadi hamba seterusnya. Nah, kemudian yang kedua kita melihat tadi ini budaya kerajaan, jadi tunduk. Dan satu lagi budaya kerajaan surga, dia bukan hanya tunduk, bukan hanya menghormat, memberi hormat, penghargaan, tetapi taat. Ketaatan kepada Allah tanpa syarat. Ini adalah budaya kerajaan. Bagaimana kita melihat tokoh-tokoh iman, Abraham taat kepada Allah tanpa syarat. Nuh taat kepada Allah tanpa syarat. Jadi betul-betul hormat dan juga tunduk dan taat tanpa syarat. Kita lihat bagaimana Saul ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpas semua orang Amalek dan semua harta bendanya. Tetapi dia kemudian menahan benda-benda yang indah. Yang jelek-jelek ditumpas. Dan apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan dia kepada Tuhan. Kemudian kerajaannya terkoyak. Nah, kita coba baca itu dari 1 Samuel 15 ayat 22. Satu Samuel. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara nggak bisa sogok Tuhan. Mendengar dan taat itu adalah harga mati. Itu mutlak, saudara. Jadi kita melihat di sini, itu mutlak. Orang bisa, kita lihat di sini, orang bisa saja ya di dunia ini ya, wah, saya lakukan ini, lakukan itu, tetapi nggak taat. Wah, saya sumbang gereja. Saya lakukan banyak perkara-perkara membantu orang. Tapi dari uang korupsi. Dari uang yang tidak benar. Pikirnya dengan menyumbang membangun gereja dengan uang hasil haram istilahnya. Tuhan berkenan. Oh tidak, Tuhan tidak berkenan. Tuhan nggak bisa disogok. Nah, kita melihat di sini bahwa mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Saudara kelihatannya melayani Tuhan. Sungguh-sungguh kelihatannya. Tetapi ada sesuatu yang tidak taat dalam hidupmu. Dan saudara bertentangan dengan apa dari kehendak Tuhan. Semua yang kita lakukan tidak berkenan. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung.
Dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala, terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, ini. Ya. Jadi budaya kerajaan itu ketaatan. Menghormati, yang tadi menghormati, memberi penghormatan, dan respek kepada Tuhan, dan juga kepada pemimpin di atas kita, orang yang lebih tua dari kita, dan kemudian yang kedua itu taat. Di dalam kerajaan Allah cuma aja taat. Taat tanpa syarat kepada sang raja kita. Kemudian budaya kerajaan juga itu memberi. Memberi dengan sukarela. Ada sukacita, yang ketiga ada sukacita dalam memberi. Memberi waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, dukungan kita, uang kita, dan banyak lagi. Ada banyak yang dapat kita beri untuk kerajaan itu. Memberi berkorban itu adalah budaya kerajaan. Menolong yang kekurangan, peduli dengan lingkungan, itu adalah budaya kerajaan. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi inilah budaya kerajaan, peduli dengan lingkungan, memberi. Jangan, wah, kasihannya mereka celaka, kasihannya mereka kekurangan, kasihan tetapi tidak lakukan apa-apa. Hanya omong aja, itu namanya NATO. No action, talk only. Ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita memperdulikan orang dengan memberi perhatian. Itu yang tadi dikatakan mengusahakan kesejahteraan. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18. 1 Yohanes berapa, Bu? 1 Yohanes pasal 3 ayat 17-18. Minta tolong Ibu bacakan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ya. Amin. Jadi barang siapa kita mempunyai harta dan melihat saudara kita menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hati terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah itu dapat tetap di dalam dirinya? Mari kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ada seorang ibu, ini hanya ilustrasi. Ada seorang ibu ini pendoa, setiap jam 9 doa. Kemudian Tuhan bicara dengan dia. Besok ya jam 4 sore aku mau ketemu engkau, aku akan datang ke rumah. Wah, sebelum jam 4 sore dia sudah mandi, dia sudah beres-beres, dia sudah masak, karena sang raja akan datang. Tiba-tiba pas jam 4, ada yang ketuk pintu, ketuk pintu. Wah, raja datang. Dia senang sekali. Ternyata ketika dia buka, ternyata itu orang gelandangan. Dengan mukanya lusuh sekali, pakaian compang-camping, kelihatannya haus dan lapar. Dan dia katakan, Ibu, tolong dong, saya haus sekali. Saya sudah tidak makan beberapa hari. Saya haus dan lapar. Bolehkah saya minta secangkir air dan sepiring nasi? Aduh Pak, sorry, minta maaf. Saya ini lagi sibuk.
Saya sedang menantikan raja tamu besar saya. Bapak pergi aja ke tetangga sebelah. Jadi orang itu pergi, dia tutup lagi pintu. 15 menit lagi datang lagi satu orang. Tok, 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 tok. Ternyata anak kecil yang juga gelandangan. Aduh, kamu nih, saya lagi sibuk. Diusir. Kemudian datang lagi satu berdarah-darah. Minta tolong. Saya barusan diserempet motor. Tolong, tolong. Pas di depan rumah ibu, tolong. Aduh, minta maaf. Saya lagi sibuk. Kamu ke sana aja. Kemudian lewat jam 4, 30 menit, akhirnya jam 5. Setelah jam 5, akhirnya jam 9 malam, dia bilang, Tuhan, katanya Tuhan mau datang jam 4 sore. Saya tunggu-tunggu loh Tuhan. Aku datang kok. 3 kali aku datang, tapi kamu tolak aku. Nah, saudara, kita melihat di sini, kamu tolak aku. Bagaimana perlakuan kita dengan orang-orang yang seperti ini? Jadi, adakah kita memberi perhatian untuk lingkungan kita, untuk keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan ini berbicara kepada kita. Dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Silakan baca, Bu. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Ya, jelas ya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita telah melakukan sesuatu untuk orang yang hina ini, kita telah melakukan untuk Tuhan. Satu ketika, tahun lalu, tahun lalu, ini tahun lalu. Saya sama jemaat ada 2 orang cewek. Saya bawa mobil, jadi mereka ikut saya. Pas kami lewat di salah satu jalan raya, tiba-tiba ada orang gotong-gotong, ada orang ditabrak motor, kemudian pingsan, kakinya sudah terkulai-kulai. Digotong, apa itu? Saya bilang, orang kecelakaan Bu, katanya. Roh Kudus bilang gini, saya jalan. Roh Kudus bilang balik, putar. Angkat dia ke rumah sakit. Itu jelas banget di hati saya. Akhirnya saya putar. Saya balik, kemudian sudah banyak orang kerumunin, banyak orang yang mau nolong. Panggil-panggil ambulan, nggak ada ambulan. Itu sudah pingsan, sudah darahnya banyak ya. Aduh, bagaimana ini? Semua mau cari. Atau bawa pakai ini, cepat. Kita tolong orang ini, katanya. Takut terlambat kan. Jadi saya datang, saya bilang, Pak, pakai mobil saya aja. Bapak pakai mobil saya aja. Bener, Ibu mau? Pakai mobil Ibu? Iya. Enggak apa-apa ini. Banyak darahnya, enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Jadi saya mundur. Kemudian orangnya dibawa di tengah, taruh di tengah. Kemudian 2 anak cewek ini di belakang. Dan satu dia tidur di tengah. Kemudian ada satu yang nabrak dia, ikut ke rumah sakit. Dan saya yang bawa. Dan saya lihat itu motor-motor di depan itu bagaimana mereka membuat jalan kiri gitu, apa minggir gitu ya, kejar cepat. Tapi karena saya nggak cepat, ada satu intel, Bu, biar saya yang bawa, katanya. Akhirnya saya duduk, saya pergi ke tengah itu, di kaki daripada bapak yang berdarah ini. Jadi akhirnya saya duduk di belakang, jadi wah itu memang kami laju luar biasa, kejar. Benar-benar mau menyelamatkan nyawa orang ini ya.
Kemudian kami berdoa. Kami bertiga, saya dengan anak rohani saya, jemaat, kita berdoa. Memang dia pingsan, dia nggak sadarkan diri. Jadi kemudian dia mulai merintih. Oh puji Tuhan. Jadi kami langsung sampai rumah sakit. Sampai di rumah sakit dan kemudian dia dibawa langsung ke UGD dan saya pulang. Jadi emang saya sempat minta sapamnya, tolong ini banyak darah. Jadi bersihkan darah, sampai di rumah saya bersihkan darah. Nah saudara, setelah itu saya nggak tahu lagi kabarnya. Kemudian jemaat saya bilang, Bu, dia udah sembuh Bu, pakai tongkat. Katanya. Jualan lagi, jadi dia jualan asongan. Asongan di lampu merah, di salah satu lampu merah dekat Cempaka Putih situ ya. Jadi yang kemarin itu ditabrak. Jadi dia sudah sehat Bu, puji Tuhan ya. Saya belum ketemu orang. Jadi kita melihat di sini, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk lakukan sesuatu, lakukan. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripada, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, aku tidak diberi, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sedang orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, bila mana kami melihat engkau lapar dan haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Ayat 45. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Jadi kalau tidak melakukan dari salah satu yang terhina ini juga tidak melakukan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan hidup yang kekal. Jadi ini saudara. Jadi jelas masalah ini adalah serius. Jadi kita memberi, kita menolong bukan hanya untuk orang-orang yang kita kenal. Kita baik bukan hanya untuk orang yang kita kenal, orang yang baik sama kita. Tetapi juga kepada orang atau lingkungan di mana kita berada. Kemudian yang keempat. Yang keempat, budaya sukacita. Nah, budaya sukacita. Jadi kerajaan Allah itu adalah masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sukacita adalah ciri khas kerajaan. Wow, luar biasa. Kerajaan adalah ciri khas, sukacita adalah ciri khas kerajaan. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah Paulus dalam penjara. Ya, pada saat itu sama Silas ada sukacita, mereka menyanyi. Kemudian pintu-pintu gerbang terbongkar. Jadi damai dan sukacita ini adalah karakteristik kerajaan. Damai dan sukacita ini adalah karakteristik atau budaya kerajaan. Ada damai, ada sukacita. Ini adalah pengalaman hidup dalam kerajaan. Nyanyi dalam segala keadaan. Ucapan syukur. Karena memang kita anak kerajaan. Ada dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya orang-orang dunia bingung. Orang Kristen itu nyanyi terus ya. Lahiran nyanyi, sakit nyanyi, mati nyanyi. Sedih nyanyi. Ya. Ada sukacita dan itu mengalir saudara. Ini budaya kerajaan. Ada sukacita. Ada damai. Kalau kita katakan bahwa kita anak kerajaan, tetapi nggak ada sukacita, marah-marah, perang, dan sebagainya, itu bukan kerajaan terang, tapi kerajaan kegelapan. Hanya ada dua, kerajaan gelap atau kerajaan Allah. Jadi sebaliknya, kerajaan kegelapan itu penuh dengan pertikaian, penuh dengan kepedihan. Tetapi dalam kerajaan Allah pasti ada damai dan sukacita.
Kemudian yang kelima itu adalah iman yang berani. Berdiri teguh dalam iman dalam segala keadaan. Dalam keadaan masih bisa tersenyum. Iman yang menanggung resiko. Pengalaman gereja. Bagaimana gereja yang mula-mula karena iman mereka banyak dibuang ke Goa Singa untuk dipertandingkan. Ada zaman kekaisaran gereja yang mula-mula. Mereka rela kehilangan segala sesuatu demi kerajaan. Contohnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Jadi mereka katakan, kalau seandainya Tuhan kami tidak menolong kami, ingat ya Raja, kami tidak akan menyembah patung itu. Dan akhirnya mereka dibuang di dapur api yang lebih dipanaskan lagi. Tetapi akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka. Orang-orang Kristen karena iman demi kemurahan. Mereka berani bayar harga. Berani bayar harga. Apapun. Mereka berani rugi karena kebenaran. Ini adalah budaya kerajaan. Ini adalah iman yang sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir itu adalah budaya kerajaan bersekutu dan berdoa. Dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara bisa lihat nanti ya, bagaimana mereka memecah-mecahkan. Ini adalah ya, kita lihat saja ya. Kita lihat saja. Ya. Ini adalah mulai dari ayat yang ke-41 ya. Kisah 2. Ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Di orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan mereka lalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak tanda, mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta milik lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Ini adalah gaya hidup budaya gereja yang mula-mula. Jadi luar biasa, mereka peduli dengan satu yang lain, saling mencukupi kekurangan satu dengan yang lain. Ya. Kita lihat di sini, budaya kerajaan tidak akan sempurna jika tidak ada manifestasi dari kerajaan itu di bumi. Kita diajar untuk berdoa agar kerajaan Allah datang ke bumi. Dan kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Ini doa yang Tuhan ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Seperti di surga. Jadi suasana surga, atmosfer surga, nilai-nilai surga turun. Kehendak Allah yaitu supaya semua orang yang terhilang bisa diselamatkan. Dan dia pakai saudara dan saya. Yang sakit disembuhkan. Yang kerasukan dilepaskan. Yang lapar dikenyangkan. Yang haus diberi minum. Yang susah dihibur. Dan sebagainya. Jadi budaya kerajaan harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam lingkungan di mana kita berada. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar bahwa kami ini adalah representatif daripada kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Orang dapat melihat Engkau lewat kehidupan kami.
Kami adalah garam, kami adalah terang sebagai anggota-anggota kerajaan, sebagai anak-anak kerajaan. Kami diberi otoritas untuk menaklukkan tempat di mana kami berada dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan. Sehingga kami boleh menjadi teladan, menjadi transformator, agen perubahan yang membawa perubahan bagi lingkungan di mana kami berada. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada malam ini sungguh-sungguh memotivasi kami untuk hidup senantiasa sebagai anak kerajaan. Membudayakan kehidupan kerajaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan. Iya, terima kasih Tanya. Ibu buat Ya, materinya. saudara saya terkadang banyak minta uang. Oke. Oh, udah apa? Terkadang minta uang dikirimin karena saya tinggal di Amerika. Mereka pikir kali apa namanya, saya ngambil uang dari pohon ya. Jadi sangkanya saya tapi terkadang saya udah kirim gitu ya. Selalu kalau ada masalah ke saya. Terus saya lihat di Facebook mereka senang-senang. Gimana tuh Bu? Terkadang saya tolak. Gimana tuh Bu? You know, saya pengen nolong ya, tapi terkadang saya bilang sama suami, kamu sering kirim-kirim, dan juga emang bukan saudara adik saya langsung ya, sepupu. Kamu udah sering kirim-kirim, sikit-sikit ke kamu, bukannya minta sama Tuhan dulu, kata suami saya. Ya itu bagaimana Bu? Saya tolak terkadang. Gitu. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, coba baca lagi Bu. 1 Yohanes pasal Itu saya, yang ketiga bentar ayat Bu ya. 18. Ya. Bentar Bu ya, karena Ya. 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. kebenaran. Amin. Betul sih Bu. Ya. Jadi di dalam kebenaran ya, di dalam kebenaran. Jadi kita lihat juga kebutuhan mereka itu apa. Kalau memang betul-betul mereka butuh dan benar-benar itu untuk kebutuhan dan bukan untuk foya-foya, ya kita kasih. Tapi kalau untuk foya-foya atau untuk melakukan hal-hal yang enggak benar ya jangan dikasih. Ya, jadi kita minta hikmat juga sama Tuhan. Jadi yang tadi kan dijelaskan orang yang lapar, orang yang haus, orang yang butuh tumpangan. Jadi benar-benar orang yang orang yang berkebutuhan, yang berkeperluan ya. Itu yang kita tolong. Terima Tapi kasih Bu. ya jelas. Jadi minta hikmat sama Tuhan. Ya itu saya berdoa terus apa namanya? Saya pikir ya, terus saya lihat di Facebook ya, karena kan dia tinggal di Indonesia, saya di Amerika nggak bisa lihat kan Bu ya. Tapi di Facebooknya jalan-jalan ini saya bilang ini gimana ini? Dia jalan-jalan tapi minta dananya sama saya gitu. Iya. Dia dari kesusahan saya tolong tanpa dia minta, saya tergerak tolonglah berapa gitu saya tolong. Terus jadi kayak kalau ada masalah sikit-sikit ke saya, sikit-sikit saya. Bilang, terkadang kalau bukannya saya ini Bu ya, kalau saya ada masalah saya nggak minta ke manusia dulu saya. Kalau saya minta sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggerakkan orang, ya, tanpa saya minta orang itu yang menolong saya. Kalau saya gitu Bu ya. Terima kasih Bu buat penjelasannya. Ya, sama-sama.
apa namanya, orang Kristen saling tolong-tolongan kan ya. Saya bukannya muji ya, karena Tuhan berkati, kalau ada orang, "Tolong dong jemput sesuatu, saya nggak kenal sama sekali, nggak kenal dari orang ke orang, kami jemput, kami anterin kemana, itulah kalau kami ya, karena kami udah diberkati sama Tuhan, ya berkat yang kami terima, diberkati orang kita sekitarnya gitu. Terima kasih. Iya. Ya, puji Tuhan. That is good. All the time. Iya, terima kasih Ibu. Mhm. Dan ini ada Ibu Aling, silakan Ibu Aling. Iya, terima kasih Ibu Ana untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Ibu Suryani. Nah, saya mau Iya. menanyakan begini Ibu, mengenai persembahan. Nah, kan di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa kita juga harus memberi dari penghasilan kita itu kepada gereja gitu ya Bu. Tapi kalau di saya kan Katolik tidak ada istilah kata perpuluhan ya. Tapi kalau di Kristen ada ya Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah jika keadaan keluarga kita ada yang lebih membutuhkan untuk ditolong dalam memberi pemberian dalam berupa bantuan uang, apakah kalau kita tidak memberi gitu seperti yang diajarkan di dalam Alkitab itu salah Ibu? Misalnya kita mempunyai uang, kita menolong anggota keluarga kita yang memang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu. Bagaimana itu Ibu penjelasannya? Ya, Tidak memberikan ke gereja maksudnya. Jadi uang itu ya gitu. diberikan. Memang sih Iya, kalau seperti itu. kita itu kan ada persembahan persepuluhan dan juga ada persembahan khusus, ada persembahan yang memang untuk orang-orang yang ini ya. Jadi memang kalau kembalikan kepada Tuhan itu, kalau saya sih itu memang bawalah semua persembahan supaya ada persediaan ya. Kata yang dipakai itu banyak ya. Nah, itu yang diberikan. Jadi itu wajib. Jadi kalau untuk kita memberi kepada orang lain, keluarga, ya kita pakai persembahan yang lain, yaitu persembahan syukur, persembahan ya, syukur kita. Nah, kalau untuk hamba Tuhan boleh, karena dia Lewi ya, orang Lewi ya. Umpamanya digerakkan, misalnya saya digerakkan dari perpuluhan saya, ada orang hamba Tuhan yang ada di Sulawesi pedalaman gitu ya, tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan. Saya beri. Berarti memang Iya. itu harus ya Ibu ya, memang itu Ya, sudah kewajiban seperti itu ya Bu ya. yang Iya, iya. untuk pekerjaan Tuhan ya, untuk pekerjaan Tuhan. Mhm, Tapi kalau untuk ada persembahan khusus, ada persembahan yang lain-lain yang kita memang khususkan memang untuk menolong orang. Jadi bukan hanya iya, iya. untuk Tuhan ada, tapi untuk sesama nolong itu juga ada, kita sisihkan. Iya, iya. Ya, Ambil dari baik, terima kasih perpuluhan. Ibu. Iya, Iya. tidak ambil dari perpuluhan. Iya, berarti memang sebenarnya emang itu sudah kewajiban ya Ibu ya bagi kita Iya. harus memberikan persembahan kepada rumah Tuhan ya. Ya, Iya. baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Tuhan Iya. berkati. Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Aling, dan ini ada Bapak Edi. Selanjutnya silakan Bapak dibuka mic-nya. Ya, silakan Pak. Shalom. Ya, Suaranya shalom bisa Pak, kedengar. silakan. Ya, Iya, jelas Pak. Mandat budaya kerajaan Allah itu kalau di narasi dalam Alkitab itu contohnya apakah seperti Daniel waktu di pembuangan Babel itu, jadi dia meskipun dia dalam sebagai tawanan tapi dia malah jadi berkat, atau
Yusuf di Mesir. Dia Ya. jadi tawanan tapi dia bisa jadi berkat juga. Nah, kalau konteks kita sekarang itu maksudnya kita sebagai orang percaya itu bagaimana kita jadi berkat di lingkungan kita, jadi memberikan sumbangan pemikiran atau apa, atau yang dimaksud seperti itu ya. Ya, terima kasih. Iya. Tadi kan saya juga sudah terangkan di awal. Kita mau juga ramah dengan lingkungan. Salah satu juga ramah, ya, ramah bergaul dengan lingkungan kita. Dan kemudian kalau ada gotong royong atau apa ya kita juga terlibat, gitu kan. Jadi benar-benar melayani masyarakat dan membantu. Dan budaya kita juga, umpamanya kalau di kantor, ya kita menerapkan budaya kerajaan, benar-benar menerapkan nilai-nilai kerajaan. Kita tidak mengikuti apa cara hidup mereka. Jadi harus jadi teladan dan contoh. Dan juga bukan hanya contoh ya, tetapi juga menerapkan. Contoh dengan cara apa? Dengan mempraktekkan apa yang kita buat. Contohnya itu dulu saya beberapa waktu yang lalu itu saya pernah kasih kesaksian. Waktu saya masih di Kalimantan, jadi suatu ketika saya mau mengajar di sekolah Alkitab, saya bawa mobil. Dari jauh saya lihat ada truk itu nyerempet motor. Akhirnya motor itu jatuh. Jadi jatuh, ternyata anak dari 2 orang, mama sama anak. Anaknya itu udah patah kakinya, ya udah terkapar, tapi mamanya biasa aja gitu. Nah, banyak orang kadang-kadang takut lewat-lewat aja gitu ya, takut karena nanti takut berurusan dengan polisi apa gitu. Tapi saya berhenti, kemudian saya telepon ke kampus saya bahwa ada kecelakaan, mereka berpikir saya yang celaka. Nah, pas itu lewat mobil ambulans yang saya kenal, saya bilang, "Bapak mau kemana?" Saya hentikan, "Mau kemana?" "Mau rumah sakit Parindu, tolong bawa ini." Jadi dibawa. Jadi kedua orang dibawa. "Jadi bagaimana ini motor saya?" Katanya. "Nanti saya yang urus," saya bilang gitu. Jadi saya panggil ke mahasiswa, saya telepon ke mahasiswa saya, jadi mereka pikir saya yang kecelakaan, jadi mereka datang. Jadi mereka datang konvoi bersama dengan polisi karena udah nggak jauh lagi dari kampus. Akhirnya ya udah, motor itu masukkan ke dalam mobil saya karena memang mobil itu sliding door ya. Jadi bisa masuk, kemudian taruh di kantor polisi. Saya ngajar. Setelah saya ngajar, saya pergi ke rumah sakit itu. Saya pergi ke rumah sakit, kemudian dia orang Kedar, ya bukan orang Kristen. Saya bilang, "Pak, boleh saya doakan buat anak Bapak?" "Oh, boleh, boleh, boleh." Ya, saya berdoa, "Tuhan Yesus, juru selamat kami, junjungan kami. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, datang jadi manusia untuk nebus dosa kami," ya, gitulah ya. Jadi saya menginjili lewat doa dan saya minta kesembuhan. Saya mau pulang, sepupu anak ini, "Bu, boleh saya ikut Ibu?" "Oh, boleh," saya bilang gitu. "Boleh." Akhirnya baru aja keluar dari gerbang rumah sakit. Ada mungkin berapa menit. Kemudian dia bilang gini sama saya, "Bu, bagaimana cara-caranya mau jadi orang Kristen?" Katanya. "Loh, kok kamu tanya begitu? Ini seorang ibu muda punya anak ya kecil. Kok nanyanya seperti iya?" "Iya, saya tuh lihat ya dari tadi tuh ibu tuh ya, tolong sepupu saya sama kakak saya itu, sama tante saya itu," katanya. "Wah, ini banget," katanya. "Tulus banget, saya pengen punya hati seperti ibu." Padahal saya nggak buat-buat. Saya lakukan saja ya berdasarkan kasih. Saya menolong ya. Dia bilang, "Saya pengen dong Bu punya hati seperti itu." Katanya. Oh, ini hati Yesus dalam hati saya. "Saya mau dong Bu." Ya saya injili. "Kamu harus terima Yesus." Dan akhirnya di mobil itu dia di mobil itu dia dia terima Yesus dan saya muridkan.
Nah, saya biasa seperti tadi juga saya kasih kesaksian, ada orang tabrakan dan saya bawa pakai mobil saya. Mobil saya berdarah-darah, orang kecelakaan. Tadi di awal saya cerita, mungkin nanti Bapak bisa bisa apa bisa putar lagi YouTube-nya ya. Jadi itu. Jadi dan begitu juga waktu saya di pedalaman ya di daerah di lingkungan ada orang mau pinjam mobil malam-malam tengah-tengah malam. Nah memang itu di desa ya. Tengah malam orang ketuk pintu, "Mami," mereka panggil saya Mami, Daddy gitu. Ketuk-ketuk tengah malam jam 2. "Tolong istri saya mau melahirkan." Ya kami pergi bawa. Jadi apapun apapun ya kita kasih tenaga kita, waktu kita, ya gitu. Jadi seperti itu ya, yang praktis ya Pak ya, yang praktis. Jadi banyak sih contoh-contoh yang dapat kita lakukan. Ya, makasih. Saya rasa itu saja. Iya, baik. Terima kasih Pak Edi buat pertanyaannya. Luar biasa ya. Bagaimana budaya kerajaan Allah bahwa kita tidak kalau menolong orang itu tidak boleh pilih-pilih gitu ya Bu ya, tetapi kita harus pakai hikmat. Luar biasa ini. Baik, barangkali masih ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan masih ada waktu. Sambil menunggu saya juga mau sedikit sharing juga Bu. Saya juga sama dengan Ibu Yovana ya gitu. Tapi saya juga sama saudara saya gitu ya. Mereka butuh kita tolongin, tetapi eh, lama-lama jadinya kita yang jadi apa diandelin ya, diandelin sama mereka kan gitu. Dan saya juga memang tidak memakai hikmat ya, karena saya pikir saudara kan gitu. Lama-lama jadi mereka tergantung sama kita, bukan tergantung sama Tuhan kan seperti itu ya Bu ya. Harusnya kita boleh menolong tetapi kita lihat apakah itu kebutuhan atau bukan, kan gitu ya Bu ya. Jadi Iya. tidak harus apa yang dia perlukan kita kasih apa yang dia perlukan. Padahal itu belum tentu jadi kebutuhan ya kan gitu. Sebenarnya ayat tadi itu jelas banget ya Bu ya, bukannya kita nggak mau menolong tetapi harus memakai hikmat. Wah, memang, mungkin seperti ini ya Bu ya, karena kita belajar bagaimana Yesus mengasihi kita. Nah, jadi dari situ kita juga mengasihilah, mengasihi gitu, mengasihi tetapi tidak pakai hikmat dan akhirnya terjebak sendiri kan gitu ya Bu ya. Mhm. Aduh, mmm, Ya iya kadang-kadang pasti. ya saya biasanya seperti ini kalau ada orang biasa datang ke saya, eee, umpamanya dia mau saya utang gitu kan, tapi dia nggak bisa bayar, ya saya kasih aja. Ya saya kasih bukan bukan seberapa yang dia minta, tapi seberapa yang saya punya. Saya cuma ada segini, saya segini, jadi nah, ini untuk ibu aja, nggak usah utang. Nggak seperti itu. Tapi jangan Iya, juga ada orang yang terjebak ya dari sisi ke sisi. Maksudnya begini, eh, karena berdasarkan hikmat akhirnya kita mikir dan akhirnya memang orang itu memang butuh gitu. Tapi kita bersembunyi dengan hikmat gitu. Nah, itu juga jadi harus hati-hati. Jadi benar-benar harus dengan digerakkan oleh Roh Kudus ya. Jadi ada orang gini, nggak usah memberi gitu, nggak usah ini nanti dia jadi keterusan. Kita juga ajarin dia gitu. Tapi memang dia lagi emang butuh, memang lagi butuh, memang lagi perlu banget gitu. Mungkin dia sudah berusaha, dia sudah
cari gitu ya, tetapi dia tidak tidak mendapatkannya. Jadi dia minta ke kita. Kita coba lihat di dalam, kalau tidak salah itu di dalam Amsal 3 ayat 27 coba. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ya Bu ya. Ya, ayat 27. Amsal 3 ayat 27, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Nah ini bagaimana ini Bu? Nah, terus ayat yang ke-28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ya itu Janganlah merencanakan, yang cuma Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau umpamanya di sini dikatakan bahwa janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi orang yang berhak, jadi orang-orang yang memang butuh ya. Orang butuh dan mereka berhak untuk ditolong. Orang yang berhak untuk ditolong oleh kita, tetapi kita tahan, kita nggak mau memberikannya dengan begitu banyak alasan gitu. Dan ayat 28, janganlah engkau berkata berkata, sesamamu, pergilah, kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Gitu. Jadi ini yang orang beralasan untuk tidak memberi. Nah itu. Jadi jangan sampai karena alasan tertentu akhirnya kita menahan. Padahal waktu dia datang sama kita tuh dia betul-betul dalam keadaan yang benar-benar butuh gitu ya. artinya gini ya Bu ya, karena saya jadi ingat, saya ada pengalaman sih. Jadi saya punya teman, dia saya tidak tahu lah apakah dia malas atau enggak, saya kurang ke situ ya. Tapi di saat dia mau bayar kontrakan, dia minta tolong sama saya. Saya tolongin gitu kan. Sekali, 2 kali. Nah, itu jadinya keterusan. Tapi saya menolak ya, Bu. Saya bilang, "Maaf ya, ya memang kebetulan saya, saat itu memang udah, memberi ke orang lain gitu ya. Jadi, eee, ya saya menolaknya bukan berarti saya menahan gitu ya, karena memang saya nggak ada juga sih gitu. Saya sudah memberi ke orang lain terlebih dahulu. Jadi saat dia minta tolong, bilang, "Aduh maaf ya," kata. Dan, saya nggak tahu pasti apakah dia itu betul-betul butuh atau, apa namanya, enggak ya, karena kan saya tidak tahu dia di mana, saya di mana gitu. Tetapi dia sering minta tolong sih sama saya gitu. Nah itu bagaimana Bu? Padahal saya, ya sebenarnya saya kasihan tapi saya juga nggak ada gitu kan. Kalaupun ada ya cukup buat saya. Nah itu gimana Bu kalau kayak gitu? Iya, jadi memang ya kita memberikan dari apa yang kita punya. Kan. Tetapi ada kalanya juga di waktu-waktu yang Tuhan suruh untuk kita memberi apa yang ada pada kita. Jadi tergantung bagaimana Roh Kudus ya. Kita tanya sama Roh Kudus. Satu Iya, ketika, ya, satu ketika saya itu lagi main ke rumah hamba Tuhan. Di kantong saya itu cuma ada 220.000. Kemudian saya ngobrol, cerita-cerita, saya bertamu ke rumah hamba Tuhan. Pas mau pulang, sebelum mau pulang doa gitu kan mau pulang. Roh Kudus bilang gini, ambil yang 200.000 itu kasih ke dia.
Padahal cuman itu-itunya yang ada pada saya, nggak ada lagi yang lainnya, benar-benar nggak ada sama sekali. Tetapi karena Tuhan yang suruh, ambil uang yang ada di kantongmu, yang di dalam tasmu 200 kasih ke dia. Akhirnya, aduh, saya pikir, wah kalau saya kasih tinggal 20.000, anak-anak saya gimana nanti makan, gitu kan. Tetapi karena saya yakin bahwa itu memang suara Tuhan, saya ambil, saya kasih. Saya ambil, saya kasih, dan kemudian apa yang jadi? Nggak lama kemudian ada yang telepon, "Ibu, ambil beras ya. Ini saya kasih beras untuk anak-anak training banyak di rumah saya, di tempat saya itu, training center. Ini 2 karung beras." Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu soal menabur ya, nabur. Jadi siapa yang menabur dia menerima. Ada juga, tapi semuanya itu memang berdasarkan kasih. Tapi kalau seandainya kita nggak ada, ya nggak apa-apa. Kita bilang kita lagi nggak ada. Maaf, lagi nggak ada. Iya, Banyak artinya contoh. jangan memaksakan ya, ya Bu, Ya, kalau nggak ada ya. nggak ada. Kalau memang benar-benar nggak ada. Jangan sampai kayak di firman Tuhan ini kan. Pergilah padahal kita ada gitu. Dalam ayat 20 Iya, kan. Nah, iya. benar nggak ada. Kalau nggak ada mau kasih apa? Jangan ada tapi kita memang nggak mau ngasih. Kita bilang nggak ada. Itu lain. Itu lain cerita ya. Artinya, Tetapi ketika Tuhan menyuruh kita memberi apa yang ada pada kita, ketika memang itu digerakkan Roh Kudus, lakukan. Walaupun itu cuma segitu-gitunya yang kita miliki. Tapi Tuhan yang suruh kita lakukan. Ingat janda di Sarfat atau apa itu ya? Yang Elisa bilang, buat, Elisa apa Elia itu ya? Ya, buat roti buat saya. Wah, ini cuma segini, nanti saya habis, matilah saya. Gitu. Tapi karena itu hamba Tuhan yang suruh, dia bikin. Dan akhirnya kita lihat utang-utangnya kebayar. Jadi lihat dalam pergaulan, dalam kehidupan kita memang selalu bergantung sama Tuhan. Satu ketika saya baru pulang dari rumah sakit. Saya pulang dari rumah sakit, jadi itu uang yang di dompet saya cuma 50.000. Selembar, 50.000 selembar. Ini aneh, jam 10 malam, sekitar jam-jam begini ada yang ketok pintu. Saya masih di kamar karena baru pulang dari rumah sakit, baru paginya saya keluar dari rumah sakit, jadi saya masih sakit ya itu sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama. Anak saya masih belajar di ruang tamu dengan ada satu anak lagi ya, ada yang tinggal sama kami. Tiba-tiba ada yang ketok pintu. Ternyata pas dibuka itu adalah seorang ibu pakai jilbabnya hitam-hitam, bawa keresekan hitam malam-malam ya. Mami, katanya. Ada orang ibu-ibu katanya. Oh iya, saya bilang gitu. Mereka bilang itu pakai jilbab hitam, bawa kresek hitam. Oh iya, ya bawa, suruh masuk aja, saya bilang gitu. Dia masuk, saya keluar. Ada apa Bu? Saya bilang gitu. Iya, ini saya butuh duit besok Bu, 100.000 saya butuh banget. Ini saya punya kain, jadi saya mau jual kain ini. Saya tadi ke sebelah sana, ke tetangga sebelah sana, tapi mereka nggak mau nolong. Katanya bilang gitu. Ya memang sama hati saya malam-malam, jam 10 malam. Terus iya, 10 malam betul. ya. Terus Iya. ibu dia bilang gini, tolonglah Bu, saya benar-benar mau bikin makanan jadi supaya saya bisa bayar uang sekolah anak saya. Jadi saya bilang, oh iya saya ingat saya cuma ada 50.000. Selembar-lembarnya 50.000. Lalu saya ambil, saya bilang, Bu, ini uang 50.000. Itu kan Ibu mau jual 100.000. Ini aja, ini saya kasih saya sama Ibu. Jadi Ibu bawa aja itu pakaiannya, kainnya nggak usah. Saya bilang, ini saya kasih aja sama Ibu. Dia bilang, bener Ibu, iya enggak, saya enggak minta. Saya ini kasih, bener-bener saya kasih. Saya kasih aja sama Ibu. Jadi Ibu pulang aja, ya pakailah. Cuman
Saya mau kasih 100, seandainya saya ada 100, saya kasih 100. Tetapi saya di dompet saya cuma ada 50. Udah, saya kasih. Nah, apa yang jadi? Itu kan uang saya cuma 50.000. Terus anak saya itu lagi PKL di Yayasan Kristen kan, dan orang yang kerja di sana tuh saya kenal. Dan mereka tahu bahwa rumah sakit. Kemudian pas pulang, ini titip ya buat mami katanya. Ini titip ya buat mami katanya. Anak saya pulang dan kasih uang. Ini ada titipan. Ternyata 500.000. Dan Luar saya nggak biasa. ngarepin itu. Saya nggak ngarepin itu. Sama sekali nggak kepikiran. Saya hanya memberi ya. Untuk besok karena Tuhan menyuruh saya beri. Saya kasih. Nah berikutnya pernah satu kali lagi. Ada satu ibu datang pagi-pagi datang. Bu, katanya ini ada orang, dia memang BPJS, anak mau cuci darah, butuh uang untuk taksi, dulu belum ada Grab, untuk taksi katanya bilang gitu. Dia butuh 100.000, 200.000, nanti dia ganti. Gitu. Aduh, saya lagi nggak ada uang juga nih, saya bilang gitu. Terus orangnya perginya nggak jauh, tetangga situ kan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, itu kamu ada uang itu di buku 100.000, kasih dia. Itu jelas Roh Kudus yang bilang, kasih dia. Saya langsung ke kamar, saya ambil itu buku dan saya lihat memang ada 100.000. Saya kejar orang itu, saya kasih. Gak usah utang, saya bilang ini saya kasih saja. Tahu nggak apa yang jadi? Itu pagi-pagi, malamnya ada teman saya masuk, ada WA. Bu, katanya minta nomor rekening dong, saya digerakkan Tuhan katanya. Tahu nggak berapa? 1 juta. Luar biasa. Itu Aduh. pengalaman-pengalaman. Itu pengalaman. Dan Iya. itu sama sekali kita nggak ngarepin dapat gini, kita ngasih aja. Jadi kalau Tuhan suruh kita kasih, ya kita kasih. Walaupun segitu-gitunya yang ada di tangan kita gitu. Kalau kita mikir nanti kita gak makan gimana gitu. Tapi kalau kita jelas Iya. Roh cara ke dalam hati kita, kasih semua, kasih. Bener-bener kasih sama Tuhan gitu. Nah, itu di perkara-perkara yang seperti itu ya. Jadi yang namanya memberi itu kita tuh nggak pernah kekurangan. Belum pernah orang memberi jadi miskin ya. Iya. Jadi artinya gini ya Bu ya. Kita memberi, kalau mau memberi kamu ya memberi, jangan kamu katakan ya besok ya datang lagi kan gitu ya. Dan kita juga imani, dalam arti bukan imani bakal diganti oleh Allah gitu, bukan, tetapi kita imani bahwa kita memberi itu Kita itulah yang taat. diajarkan Yesus gitu ya. Iya, iya betul. Itu yang diajarkan Yesus, salah satunya ya taat itu ya Bu ya. Iya, iya. Baik. Oh, ini ada Ibu Heni barangkali mau diskusi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Suryani. Topik hari ini kita belajar mengenai budaya kerajaan Allah. Saya sangat excited sekali dengan tema-tema ini ya. Jadi banyak ya Bu ya, anak-anak Tuhan, sewaktu mereka berkata, saya mau menjadi warga kerajaan Allah. Tapi itu cuma di lipstiknya doang, Bu. Cuma di bibirnya doang, gitu loh. Nah, mengenai budaya ini kan nggak jauh-jauh berkaitan banget dengan etika ya, Bu ya. Dengan etika kita sebagai anak Allah, gitu kan. Nah, saya teringat, Bu, kalau di keluarga saya ya, umpamanya nih, ada acara, ada hajatan lah istilahnya.
Orang tua saya sudah jauh-jauh hari waktu duduk di meja makan, sudah kasih tahu, nanti tanggal sekian kita ada acara, kita mengundang orang untuk makan, dan itu pesta besar ya diadakan. Dan kita orang tua nggak mau anak-anaknya berkeluyuran kemana-mana. Jadi kalian harus ada di rumah. Kenapa orang tua saya ngomong kayak gitu? Karena koko saya itu, abang saya itu, dia itu punya teman banyak, Bu. Jadi ya maklum lah, jadi kan bisa kemana kemari. Ntar kalau dicari, mana ini? Nggak ada. Mana? Nggak ada. Mana ini? Nggak ada, gitu kan. Jadi kelihatannya di dalam kekeluargaan itu jadi, acara lu aja deh. Bukan acara gue ini, gitu. Padahal di dalam keluarga itu kan harus perlu unity ya, di dalam keluarga. Nah, begitu juga saya melihat di dalam kerajaan Allah ini menjadi budaya kita, kerajaan Allah itu ternyata sama, Bu ya. Budaya itu harus diterapkan juga di dalam pelayanan kita, dalam komunitas kita gitu. Contoh soal, Bu, dalam doa syafaat. Ntar doa syafaat udah selesai, umpamanya doa. Yang itu udah pada kabur, Bu, udah pergi gitu kan. Nah, itu kan berarti nggak ada etika dalam, saya bilang gitu kan. Itu apakah kebudayaan kita orang Indonesia, umpamanya contoh. Terus umpamanya kita pergi ke hajatan di dalam undangan, umpamanya gitu. Kita masuk ke dalam undangan itu. Nah, kita kan waktu masuk ke dalam undangan itu kan kita mewakili apa? Seperti Ibu tadi melakukan begitu banyak kesaksian yang Ibu sampaikan itu. Ibu kan mewakili kerajaan Allah. Ibu menyampaikan kasih, kesaksian hidup Ibu. Ini loh, saya mau menolong karena ini memang perintah, ini adalah kebudayaan dari Allah gitu kan, Bu ya. Nah, saya miris sekali, saya melihat banyak sekali yang saya lihat itu tidak ada seperti begitu, Bu. Jadi kalau doa, saya pikir, apakah doa ini salah kalau kita minta Tuhan berikan unity, Tuhan berikan kesepakatan hati. Nah, respon itu kan tergantung dari pribadi masing-masing, benar nggak, Bu? Benar kan? Nah, aku teringat juga di dalam, dulu saya pernah belajar sesuatu, guru saya mengatakan, kerajaan Inggris ya, Lady Diana waktu dia mau menjadi putri Inggris gitu, dia itu ditatar, dia diajarin cara berjalannya, cara makannya, cara komunikasinya, cara berdirinya, cara berpakaiannya, semua diajarin. Bahkan anaknya dari cucunya Ratu William sama yang lain itu juga diajarin bagaimana mereka kelak bisa menjadi ini. Nah, bagaimana, Bu? Pertanyaan saya gini, bagaimana untuk menyadarkan kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki tanggung jawab itu? Jadi jangan sampai disuruh-suruh, dipanggil-panggil. Nanti kan kesannya yang manggil-manggil, bawel amat sih lu jadi orang. Lu kok khawatir banget sih jadi orang gitu kan, Bu ya. Nah, mestinya kan harus ada. Nah, di kebudayaan di keluarga saya, Bu, kan kalau di Nias itu, kalau mau mengadakan pernikahan, itu dulu nggak ada restoran, Bu. Adanya di rumah masing-masing mengadakan gotong royong namanya, Bu, kerja gitu, kupas bawang, kupas kentang, kupas apa gitu. Nah, orang tua suka bilang gini, kamu pergi ke rumah orang, jangan kamu cuma lipat tangan ya, kamu harus bantu itu orang katanya, atau angkat kursi kek, atau apa, jangan disuruh-suruh katanya gitu, harus tahu kerja, jangan dipanggil-panggil gitu. Nah, itu saya senang dengan mandat-mandat yang orang tua saya berikan kepada saya. Ternyata memang itu secara kekristenan memang begitu. Nah, masalahnya di dalam hal ini bagaimana, Bu, untuk menyadarkan, kayak seperti Ibu sekarang udah ngajarin nih kebudayaan kerajaan Allah. Terus bagaimana buat orang tuh mudeng, iya ya, gue bener, gue harus berubah, gue harus melakukan hal ini, aku nggak boleh begini, aku harus terapkan begini. Nah itu, Bu, saya lihatnya di sana kendalanya. Menjadi pelaku itu masih kurang. Itu aja, Bu, silakan di. Ya, itu memang tergantung lagi orangnya ya. Kan saya seperti penabur. Nabur itu kan ada satu di pinggir jalan, ada yang berbatu-batu, semak duri, dan yang tanah. Dan orang yang mau menerima itu, menerima firman, mengerti dan melakukan, mereka yang berbuah gitu loh. Jadi memang
Saya sebagai penabur kita hanya menabur, tapi nggak bisa mendobrak. Jadi hanya Iya, Tuhan benar. dan firman Tuhan yang bisa mengubah dia ya. Jadi memang begitu. Dan memang oleh sebab itulah apa sih tujuan rumah tangga itu? Visi Tuhan, rumah tangga Tuhan membentuk supaya melahirkan anak-anak kerajaan, anak-anak berkarakter kerajaan, berkarakter Iya. ilahi. Jadi memang pendidikan itu memang hal-hal yang kecil-kecil itu harus dimulai dari rumah tangga memang anak-anak ya. Jadi saya mengajar anak saya sekecil apapun orang lakukan harus bilang terima kasih. Jadi kalau dia melakukan sesuatu terus ada orang nggak berterima kasih, dia bilang, kok dia nggak terima kasih sih Mi gitu. Gitu ya. Jadi karena sudah biasa gitu. Dan saya ajarkan juga selalu ingat orang lain gitu. Jadi kalau mau makan ingat orang lain. Jadi sampai udah besar. Jadi kalau bilang udah yang lain udah pada makan belum gitu. Jadi dia akan marah sekali kalau dia lihat orang makan kemudian nggak ingat orang sampai makanan habis nggak orang lain di belakang nggak kebagian. Itu dia marah sekali karena emang dari kecil diajar begitu. Jadi budaya itu kan budaya dan emang budaya itu sebenarnya itu kan nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai kebaikan dan itu ya. Kita juga diminta untuk mengingat orang lain. Kemudian ketika dia pergi ke ulang tahun gitu kan, pergi ke ulang tahun, kemudian dia sudah ambil, udah ambil satu kan, satu orang satu itu bingkisan. Tiba-tiba ada yang tuan rumahnya bilang, ini ada ekstra nih, dikasih lagi. Udah kok, ini udah ada satu gitu. Udah, padahal dia masih kecil dulu itu anak-anak saya. Udah, Richard udah dapet, ya Abigail udah dapet, gitu. Enggak, ini ekstra. Tapi dia lihat lagi dulu saya, dia mau dikasih ekstra. Ya, itu dikasih ekstra. Kecuali kalau nggak ada ekstra dan orang kasih. Kecuali kalau ada 10 orang, Richard ambil 2, ya itu nggak boleh. Tapi kalau ada, terus itu juga dikasih, dibolehkan, ya nggak apa-apa. Jadi gitu. Nah, itu hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu. Hal-hal yang kecil-kecil seperti itu yang kita ajarkan dari Iya Bu, ini ada pertanyaan dari Abang Kodek di teks saya. Tolong Bu tanyain kepada Ibu Suryani mengenai Yohanes 16 ayat 25 apa yang itu? berbunyi demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, itu ayatnya, Bu. Mungkin dia lagi dengar di YouTube ini. Ya, teks saya. Iya, jadi memang ya kan kiasan itu kan ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di dunia ini kan dia kasih perumpamaan-perumpamaan. Kenapa dia kasih perumpamaan-perumpamaan itu supaya orang itu bisa mengerti arti hal kerajaan surga seperti diketahui, seperti penabur gitu kan. Nah, seperti orang membangun rumah di atas batu dan pasir dan sebagainya banyak sekali ya. Nah, tetapi ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus tinggal dalam kita. Roh Kudus itulah yang menerangkan firman Tuhan sehingga tidak perlu pakai perumpamaan, ya kita bisa mengerti gitu loh, langsung. Jadi nggak perlu pakai perumpamaan, nggak pakai kiasan. Gitu. Jadi ketika Tuhan langsung berbicara, kita langsung nangkap. Karena kita mengenal Dia, karena Roh Kudus lah yang menerangkan itu ke dalam hati kita. Gitu. Itu jawabannya. Mudah-mudahan dia mendengarkan dari live ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu Ana. Iya, baik. Terima kasih. Karena waktu juga ya yang Kebetulan ini besok sudah. saya ada pelayan lagi pagi-pagi. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Bu buat materi pada malam hari ini luar biasa.
Dan kita semua saya percaya ya yang berada di Zoom dan juga di live chat dapat rema ya dari pembelajaran pada malam hari ini. Jadi jangan lupa datang kembali setiap hari Rabu jam 9 dengan materi yang berbeda ya Bu ya. Iya. Masih tetap Masih tetap ya. minggu depan paradigma kerajaan. Oh ya, Cara ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita tutup dalam doa. Saya minta kesediaannya Ibu tutup dalam doa dan closing statement ya Bu. Silakan. Jadi jelas bahwa budaya kerajaan, jadi yang dimaksudkan dengan budaya kerajaan itu adalah cara-cara hidup ya kerajaan sebagai anak-anak terang. Sedangkan di dunia itu ada tata krama ya, ada tata cara kehidupan, nilai-nilai yang diterapkan. Dan nilai-nilai diterapkan itu adalah berasal daripada Allah. Ya, semua kalau kita lihat semua kehidupan di dunia yang mempunyai nilai-nilai itu adalah sebenarnya semuanya dari Allah ya, dari Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya budaya kerajaan ini benar-benar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga berdampak bagi lingkungan. Sebagai kerajaan, sebagai anak-anak kerajaan, kita ini representatif dari God's Kingdom. Sehingga dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita harus ingat identitas kita sebagai anak kerajaan. Dan harus bertingkah seperti anak kerajaan. Sehingga lewatnya itu nama Tuhan dimuliakan. Itu saja dari firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam ini kami sudah belajar. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman. Supaya apa yang kami dengar kami dapat terapkan sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan terus dimanapun kami berada. Sehingga orang lain boleh melihat Yesus benar-benar hidup dalam hidup kami. Dan banyak jiwa yang dimenangkan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Saudara mari angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.